Pada kesempatan kali ini, saya Kang Tro ingin berbagi ilmu cara pengisian benda, ataupun nanti kita bongkar bagaimana kok itu bisa masuk dalam benda tersebut. Gitu. Cara pengisian tadi, bisa tenaga dalam, bisa mengisi benda biar bertuah. Nah, ini kita bongkar tata caranya di sini, tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan share-nya untuk membantu perkembangan channel ini. Itu juga sebagai wujud bahwa panjenengan mendukung channel ini. Cara mengisi sebuah benda ini bisa seperti ake, seperti keris, seperti jimat, ini bisa. Ataupun mediumisasi itu sebenarnya juga pengisian. Tenaga dalam itu juga pengisian. Nah, ini bagaimana kok bisa apa yang kita harapkan itu bisa masuk ke dalam benda tersebut. Jadi ini bisa ke benda mati ataupun benda hidup, tapi lebih cepat ke benda hidup. Nah, cara kita mengisi ke benda mati itu pertama, ini contoh ibaratnya benda berharga gitu, atau batu mulia, serah. Nah, di sini di saat kita mau mengisi ini, kita tanamkan dulu sugesti dalam pikiran kita. Apa yang mau sampai masukkan ke sini? Ini kita berhayal atau berangan-angan dulu. Karena sebenarnya yang kita masukkan ke sini adalah sugesti. Sugesti ini bisa menjadi sebuah energi apabila nanti dirasakan oleh orang lain. Sebenarnya seperti itu. Nah, sampai fokus ke benda ini, bayangkan apa yang sampai ingin isikan. Mungkin harimau, naga, atau sampan yakini jin. Kalau jin dan setan, sampan harus meningkatkan juga hawa nafsu sampean. Nah, di saat sampan sudah fokus dengan benda ini, di saat sampan mau mengisikan, itu tidak bisa memakai mulut pengisiannya. Di saat sampan sudah fokus, sampan tarik napas lewat hidung, sampan tiupkan di sini juga dengan hidung juga. Nah, sebenarnya semudah itu pengisian. Bisa juga digenggam gini, gitu. Tapi sampan harus membayangkannya itu seperti nyata, energi yang ingin sampan masukkan itu seperti nyata. Karena sebenarnya cuma sugesti. Pengisian itu sebenarnya cuma sugesti. Nah, ini nanti di saat benda ini ibaratnya sampean fungsikan untuk keselamatan, untuk pelarisan, untuk apa. Ya, ini yang megang ini nanti di saat dia sugestinya kuat dengan jenengan, percaya dengan panjenengan, ya ini bisa terjadi. Nah, sebenarnya permainannya itu apa sih? Sugesti. Alam bawah sadar, dan didorong keyakinan atau kepercayaan. Sama di saat kita mau mengisi tenaga dalam, kita berhadapan, yang mau diisi percaya dengan yang mengisi, dan yang mengisi memiliki sugesti yang luar biasa sehingga bisa membuka kunci pikiran yang mau dimasuki atau diisi itu tadi. Nah, untuk menambah keyakinan dalam orang yang mau sampean isi, sampean bisa membuat sebuah mantra. Sebuah mantra di mana mantra itu disuruh menirukan yang mau sampean isi.
yang mau sampean isi, disuruh menirukan. Apalagi ditambah tirakat, sampean suruh dia puasa mutih 1 hari 1 malam, itu menambah lagi kekuatan. Karena apa? Dari diri sampean mensugesti orang ini lewat mantra dan tirakat ini, secara tidak langsung sampean itu sudah membuka kunci pikirannya, sehingga dia meyakini dalam dirinya bahwa dia memiliki energi tenaga dalam. Sehingga apa? Membangkitkan seluruh energi dalam tubuhnya. Dan di saat benar-benar diyakini, dia nanti akan benar-benar memiliki energi tenaga dalam. Nah, kalau dikembalikan ke logika, semua orang itu memiliki energi tenaga dalam. Energi tenaga dalam itu kan tenaga yang dari dalam. Kan sebenarnya nggak bisa diisi dari luar. Bisa dengan nasi, angin ini ngisi dari luar juga keluar lagi. Bisa. Tetapi orang itu tidak menyadari kadang bahwa dirinya itu memiliki energi yang luar biasa. Nah, untuk membangkitkan itu, terkadang seseorang itu membutuhkan sugesti dari orang yang dia percayai, dari orang yang dia yakini. Makanya dia datang untuk diberi pengisian. Sebenarnya sesimpel itu. Makanya sampan bisa peragakan. Bisa peragakan. Konsep dari keilmuan ini sebenarnya, pengisian ini adalah sugesti. Dimana di saat orang yang ngisi itu sugestinya baik, ucapannya dipercaya, hati dan pikirannya menyatu, maka akan terwujud pada yang diisi itu tadi. Konsepnya seperti itu. Konsepnya seperti itu. Jadi, mantra dan tirakat itu penambah keyakinan diri dari orang yang sampean isi tadi. Makanya orang-orang dulu itu untuk keilmuan pasti ada tirakatnya. Kalau bisa dibikin yang berat-berat. Agar apa? Semakin yakin orang yang menjalankan ini. Semakin yakin. Dan kesadaran dirinya semakin tinggi. Bahwa dia meyakini dalam dirinya, dia memahami ataupun menguasai ilmu tersebut. Makanya sebenarnya kalau kita tahu kuncinya ini, kita juga bisa tidak menggunakan tirakat atau tidak menggunakan mantra. Selama kita meyakini dalam diri kita sendiri, itulah pentingnya kembali ke diri sendiri. Kenapa kita mau dibukakan tenaga dalam? Mungkin kita sudah punya tenaga dalam. Kenapa kita mau dibukakan cakra? Wong cakra kita sudah ada. Tergantung kita sendiri. Kenapa kita mengisi benda mati dan akhirnya mempercayai sesuatu yang kita bikin, yang kita cipta, akhirnya dipercayai juga. Nah, inilah indahnya spiritual. Tapi buat teman-teman yang belum tahu tentang metode ini, saya harap menjadi paham, menjadi yakin bahwa semua ini adalah berasal dari kekuatan alam bawah sadar ataupun sugesti yang bila mana diyakini menjadi sebuah motivasi atau pembuka kunci dari orang yang sampean tuju ataupun benda yang sampean tuju. Sama, membuat orang kesurupan itu sama juga. Itu intinya juga sugesti. Terkadang sekarang membuka mata batin pun kebanyakan itu menggunakan sugesti. Jadi dari saya terima kasih, semoga menambah keilmuan panjenengan. Jangan lupa bila sampean mendukung channel ini, ketik like, subscribe, dan share-nya. Salam cerdas, salam rahayu, 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 sagung dumadi.